Lu pernah gak sih, baru kemarin rasanya masih 2020 gitu, masih bingung sama hidup, masih banyak rencana, wishlist yang belum terrealisasikan, dan tiba-tiba sekarang udah 2026. Kayak, hah kok cepet banget? Perasaan gue belum ngapa-ngapain, dan belum banyak yang terrealisasikan gitu. Dan lebih kerennya lagi, semua orang kayaknya ngerasain yang hal sama, dan lu juga sedang berada posisi itu gitu. Gue juga seperti itu. Dan jujur, bagian paling seremnya bukan karena waktu itu ngebut atau berputar terlalu cepat, tapi karena kita bahkan gak sadar kapan gasnya ditekan dan tahu udah ngeblong aja gitu. Oke, hari ini gue mau ngobrol sama lu soal fenomena yang dialami hampir semua orang. Kenapa sih waktu sekarang kayak cepet banget gitu, kayak lari sprint, bahkan itu bukan lari sprint gitu. Bawa motor yang rata-rata sampai 100 km per jam, bukan jalan santai. Kenapa kita ngerasa hari makin pendek kan, tahun makin cepat, dan hidup makin terasa kayak burem aja gitu, blur. Gue bakal ngajak lu buat ngulik dari sisi hal lain, pengalaman hidup, dan sampai kebiasaan-kebiasaan kita yang tanpa sadar bikin waktu tuh kayak numpuk dan lewat gitu aja gitu. Oke, siap, tarik nafas dulu karena ini bakal kerasa personal. Bayangin ini, lu bangun pagi, cek HP sebentar, tahu-tahu udah siang aja. Kerja sedikit, scroll sebentar, tahu-tahu udah sore. Malam, capek, rebahan, besok diulangi lagi. Dan yang lebih gila, kita udah ngejalanin pola itu bertahun-tahun tanpa kita sadari. Banyak banget orang yang bilang ke gua, cerita ke gua, hal yang sama, bilang yang sama. Bang, gue kayak nggak punya memori sepanjang tahun lalu. Tak tahu ganti tahun. Bang, kok rasanya tiba-tiba udah 2026 sih? Gue belum ngapa-ngapain. Bang, ini bla bla, kayaknya hidup tuh gue di autopilot gitu loh. Dan gue yakin lu yang nonton ini mungkin juga ngerasain itu gitu loh. Dalam psikolog ada fenomena yang namanya perceived time acceleration. Persepsi bahwa waktu itu berjalan lebih cepat dibanding sebelumnya. Menurut Profesor Adrian Bijan, seorang peneliti dari Duke University, dia bilang kayak gini, waktu itu terasa makin cepat karena otak kita memproses lebih sedikit memori baru. Jadi semakin sedikit memori baru yang kita dapat, itu waktu tuh bakal terasa semakin cepat karena kita hanya mengulang siklus yang sama gitu. Contoh, mungkin sekarang nanti lo bangun pagi, kerja, terus istirahat, kerja lagi, habis itu pulang. Beres pulang lo mandi, terus makan, bersih-bersih kamar, habis tidur, besok bangun lagi dengan mengulangi hal-hal yang sama gitu. Mengulangi kegiatan yang sama tanpa ada sedikit perjalanan yang baru atau hal-hal baru yang teringat di kepala kalian gitu loh. Semakin sedikit hal yang baru yang otak kita rekam, semakin cepat waktu terasa lewat gitu. Simpelnya, kalau hari-hari lu sama terus gitu, otak tuh berhenti ngerekam detail dan hidup tuh terasa cuma slide geser tanpa isi aja gitu loh. Dan ini benar-benar masuk akal gitu. Ini yang pernah gue alamin juga. Dan setiap hari gue ngerasain hal-hal seperti itu udah kayak jenuh gitu loh. Makanya gue ngerasa kayak, 2026 ini kayak cepet banget gitu loh. Padahal baru kemarin gue ngerasain 2025, 2024 bahkan. Ini udah 2026, hah? Kayak gimana gitu. Dan ini beneran masuk akal gitu. Karena apa? Rutinitas kita tuh semakin monoton. Dan hanya di situ-situ aja, pekerjaan makin repetitif, hanya di situ-situ aja, dan aktivitas tuh semakin dikit, tidak ada variasinya sama sekali. Ibaratnya kalau motor tuh ya polosan aja gitu, tidak ada variasi yang begitu looknya enak dilihat gitu. Terus sosial makin digital, terus momen wahnya tuh jarang gitu, momen-momen the best atau momen-momen awkward yang ada di hidup kalian tuh jarang gitu. Lebih seringnya repeat atau mengulang hal kejadian yang sama gitu. Hasilnya 2024, bahkan kita ngitung dari 2020, 2022, 23, 24, 25, bahkan 26. Rasanya itu kayak 1 bulan panjang aja gitu loh. Tidak ada perubahan sama sekali. Jujur, sebenarnya yang gue rasain tuh sekarang handphone tuh nyolong waktu paling jahat tapi paling elegan gitu loh. Kayak kita scroll, swipe, scroll lagi, repeat lagi, terus mengulangi yang sama, dan
bilang paling baru 5 menit. Terus mungkin atau yang mau mulai megang HP, scroll dulu deh 2 menit sebelum tidur. Tahu-tahu udah jam 1, tahu-tahu udah jam 3. Ujung-ujungnya kita begadang, tidur, bangun pagi, kerja, repeat mengulangi hal yang sama. Kayak gitu kan. Menurut studi dari research time itu, rata-rata orang sekarang tuh menghabiskan 3-4 per jam hari itu di smartphone. Belum termasuk laptop, kerja, Netflix, game, dan lain-lainnya yang bersangkut pautan dengan digital gitu dan lain sebagainya. Dan yang lebih bahayanya, semua layar ini bikin otak kita overstimulan atau overstimulation, tapi under experience gitu. Jadi kita ngerasa sibuk, kita ngerasa produktivitas, tapi nggak punya pengalaman baru sama sekali gitu. Kita konsumsi banyak, tapi nggak ngerasa ngapa-ngapain. Akhirnya memori sedikit dan waktu tuh terasa ngebut aja gitu loh. Tidak terasa sama sekali gitu. Ada satu hal yang jarang orang sadari. Semakin kita dewasa, waktu memang terasa lebih cepat gitu. Secara biologis. Dan itu gue alamin juga. Yang tadinya 5 tahun yang lalu gue umur sekian, umur 20 makan mungkin. Sekarang tiba-tiba gue udah di umur 27, 28, gak tahu. Semakin kita dewasa, waktu itu memang terasa lebih cepat gitu. Waktu ketika kita umur 10 tahun, 1 tahun tuh 10% dari umur kita gitu loh. Tapi ketika umur lu udah 30 tahun, 1 tahun tuh cuma dari 3% dari hidup lu gitu. Proporsinya mengecil, tapi terasa singkat gitu. Itu yang menandakan umur makin panjang, makin cepat juga waktu berlalu. Dan dewasa itu bring a new problem gitu. Kayak lu tuh semakin dewasa, semakin membanyaknya bawa masalah-masalah yang baru gitu. Entah yang dulunya lu gak pernah ngalamin masalah tanggung jawab, rutinitas, kerjaan, komitmen, disiplin, deadline, dan lain sebagainya. Tapi di era dewasa, itu seperti kayak bawa masalah baru gitu loh. Tanggung jawab, mungkin ada yang generasi sandwich atau diperuntukkan untuk rutinitas yang harus lu lakuin setiap harinya. Kerjaan, komitmen, deadline, tagihan, cicilan. Sedikit banget ruang buat spontanitas kita gitu loh. Kayak yang dulunya kita ngerasain waktu umur 10 tahun kita hanya ngerasain main, makan, nonton televisi gitu. Bahkan belum mengenal gadget dulunya bisa jadi. Terus hanya main, bahkan dikasih uang jajan. Itu tuh kerasa kayak lebih lama gitu. Sementara spontanitas itu yang bikin waktu kita terasa penuh gitu loh. Gue pernah dengar cerita dari salah satu temen gue kayak gini. Gue kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Pulang capek, makan, mandi, tidur. Minggu cuma buat rebahan. Bahkan yang mengisi hari liburnya cuma untuk istirahat. Karena dia udah ngerasa capek. Setiap awal tahun gue bilang gue mau berubah. Setiap akhir tahun gue janji gue bakal menuhin wishlist gue. Tapi kenyataannya akhir tahun rasanya sama lagi gitu. Kayak hidup tuh cuma 3 hari. Senin, Jumat, dan ganti tahun udah. Dan sumpah ini bukan cuma cerita satu orang aja. Bukan cerita dari teman gue aja. Dari beberapa orang yang gue temuin, mereka ngerasa seperti itu. Dan realitasnya di generasi sekarang gitu ini. Kalau lu pikir baik-baik, tahun 2020 ini penuh distraksi, perubahan cepat, dan ritme hidup yang gak ngasih kita waktu buat napas. Dan kalau lo sadar, 2019 itu akhir tahun, titik balik hidup kita tuh ngerasa lebih cepat gitu. Kalau kalian sadari, banyak orang masih ngerasa stuck saja sejak pandemi gitu. Karena sejak itu banyak orang yang masih ngerasa stuck sejak pandemi gitu loh. Karena sejak itu banyak yang kehilangan sense of time gitu loh. Hari terasa sama, tahun terasa nyampur. Tanpa kalian sadar itu, perubahan tahun ke tahun itu diawali dengan 2019 akhir di tanggal 19 Desember. Puncak-puncaknya kita memasuki pandemi gitu loh. Dan setelah itu kita ngerasa sama. Dan waktu itu semakin cepat berlalu gitu. Hasilnya ya 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Tiba-tiba udah 2026, bahkan kita yang dulunya masih ngerasain presidennya ini, sekarang sudah presidennya ini gitu loh. Insight pentingnya tuh bukan waktunya yang cepat, tapi hidup kita yang semakin padat aja gitu. Karena kebanyakan kegiatan yang monoton seperti itu aja gitu loh. Waktu itu gak pernah berubah gitu. Sehari tetap 24 jam, bahkan 1 menit itu tetap 60 detik gitu.
Yang berubah itu cara kita ngejalanin hidup, apa yang kita isi dalam hari, sejauh apa kita hadir dalam momen, seberapa sering kita berhenti dari mode autopilot gitu loh. Yang kerjaannya hanya mengulang kerjaan-kerjaan itu aja gitu loh. Karena waktu nggak peduli gitu. Setiap lu siap atau enggaknya itu waktu nggak bakal peduli. Dia bakal jalan terus dan tidak memikirkan apa yang terjadi di kehidupan lu. Gue nggak menggurui kalian, cuman gue pengen bilang ubah hidup lu secara total. Bukan cuman reminder ke lu, tapi ini juga bentuk reminder ke gue buat gue juga ngerubah hidup gue yang secara monoton seperti itu aja. Gue tahu nggak sesimpel itu gitu loh. Tapi ada beberapa hal kecil yang bisa benar-benar ngebantu melambatkan persepsi waktu kita terhadap tahun ke tahun. Mungkin kita bisa mencoba tambah momen baru, nggak harus traveling jauh gitu. Cuma coba hal sesuatu yang beda tiap minggu aja, tiap weekend atau mungkin pas dari libur lu ngelakuin hal yang baru, memori baru, terasa lebih kayak powerful, atau mungkin cuma sekedar hangout ngecamp atau barbekyuan kecil dengan teman-teman sekitar lu gitu loh. Yang kedua mungkin coba lu kurangi autopilot. Coba sadarin hal kecil gitu loh. Kayak rasa kopi, suasana pagi, suara jalanan yang kayaknya itu bising tapi enggak deh. Kedengeran sepele gitu. Tapi itu bikin otak kita ngerekam suatu kejadian yang mengurangi autopilot tersebut gitu. Detox sebentar dari layar. Yang ketiga. Atau bahasa enaknya puasa sosmed gitu. Luangin 10 menit tanpa HP per jam. Itu udah ngebantu banget buat hidup lu. Nggak monoton dan lu nggak bakal terkait atau terikat dengan standarisasi media sosial juga, dan itu juga bagus buat diri lu sendiri. Bahkan buat diri gue juga masih ngelakuin hal kayak gitu ya. Yang keempat, bikin penanda memori gitu. Mungkin lu cetak foto momen kecil, atau mungkin yang suka nulis bisa menulis diary singkat, atau mungkin lu ngecat rambut. Iya, mungkin lu mengubah posisi kamar lu gitu loh. Barang-barang yang sudah tidak ada bisa dibuang gitu. Hal-hal kecil itu bikin punya otak tuh memori gitu loh. Bikin otak tuh punya anchor gitu loh. Kayak itu tuh, oh kebiasaan ini bisa ngerubah autopilot gua. Yang kelima mungkin kasih diri lu buat ruang untuk hidup. Bukan hanya survive. Survive penting, tapi ada waktu dimana lu harus ngasih ruang buat diri lu tuh hidup gitu. Lu tahu apa yang paling bikin gue sadar waktu itu tuh mahal banget gitu. Karena kita gak akan pernah dapat versi hari ini lagi. Detik ini, tahun ini, bahkan ketika lu bangun tidur, kita gak bakal bisa ngedapetin versi hari ini lagi. Jadi lu mungkin gak bakal bisa memperlambat waktu yang bisa mengendalikan kayak Dr. Stone atau yang mengendalikan waktu. Itu mustahil. Tapi lu bisa memperlambat hidup lu dengan cara ngebikin setiap harinya punya rasa atau momen yang berbeda. Entah itu di kerjaan, entah itu di kuliahan, atau mungkin di lingkungan rumah sekitar lu gitu loh. Dan kalau lu ngerasa hidup lu ngebut sampai gak sempet napas, bahkan bikin lu sesak napas, ingat itu tuh bukan salah lu gitu loh. Kita semua lagi belajar buat hadir, buat berhenti sebentar, buat ngehargai hidup kita pelan-pelan gitu. Semoga setelah nonton ini, lu gak coba bilang, wah iya juga ya, wah juga ya, gue bakal ngerubah. Tapi kita benar-benar mulai ngisi tahun kita dengan cara bukan ngelewatin aja. Kita membuat momen baru di setiap sesinya. Karena lo pantas hidup bukan cuma nunggu tahun berganti gitu. Thank you udah dengerin, sampai ketemu di the next video. See you.